Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari bab yang ketiga, yaitu geometri transformasi. Sebelumnya Ustazah sapa dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk materi yang ini adalah lanjutan dari geometri transformasi. Ketika kita belajar yang kemarin yaitu refleksi atau pencerminan, nah sekarang yaitu translasi. Itu yang kedua adalah translasi. Translasi itu mempunyai arti yaitu pergeseran. Di sini untuk mengetahui translasi atau gesernya di titik berapa, itu dapat diiniin rumus yaitu X, Y jika ditranslasikan terhadap, nah ini adalah rumus translasi, itu A, B, maka hasil dari A aksen itu adalah X ditambah A, Y ditambah B. Ini adalah rumus dari translasi. Nah, ketika translasi itu kita buat dalam bentuk gambar, itu kita yang harus kita ingat bahwa jika nilai A-nya itu bernilai positif, maka arah pergeserannya itu ke kanan. Kemudian jika A-nya itu negatif, maka arah gesernya itu ke kiri. Kemudian jika B-nya itu positif, B positif, maka arah pergeserannya itu ke atas. Jika B-nya itu bernilai negatif, maka arah gesernya itu ke bawah. Nah, pada translasi hanya ini aja yang kita perlukan. Misalkan contoh di sini. Pada titik B itu adalah 3,2, maaf 3, negatif 2 ditranslasikan ke negatif 2,1, maka B aksennya adalah, ya berarti kalau kita mengikuti rumus di sini X tambah A dan Y tambah B, berarti B aksennya yang X, berarti X nya itu adalah 3 ditambah negatif 2, negatif 2 ditambah 1. Ya, jadi B aksennya sama dengan 3 ditambah plus min, berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 3 kurangi 2 adalah 1. Kemudian negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1. Maka titik akhir dari translasi itu adalah 1,1. Nah, misalkan kita bikin dalam bentuk gambar ya Kak ya. Tetap kita pakai diagram kartesius. Nah, untuk ini kita pakai diagram. Kita contohkan dalam bentuk gambar. Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, titik awal B, titik awal mempunyai titik 3, negatif 2. 3 berarti ini 1, 2, 3. Negatif berarti Y-nya negatif, berarti dia di bawah. Negatif 1, negatif 2. Berarti titiknya di sini. Ini adalah titik B. Nah, kemudian titik B ini ditranslasikan ke ini pada translasi negatif 2, negatif 2, 1. Dia bergesernya negatif 2. Nah, A-nya karena A-nya negatif 2. Nah, di sini A negatif berarti arah ke kiri. A negatif arah ke kiri. Sini ya, berarti B arahnya ke kiri. Kalau ke sini positif berarti di sini negatif. Di sini arah ke kiri berarti sini ya 1, 2. Nah, kemudian dari sini kita berlanjut pada ini negatif 1. Nah, kalau tadi Y-nya berarti Y-nya bernilai
bernilai negatif. Setelah di sini kita transfusian ke 1, satunya positif, berarti dia kalau positif dia ke atas, berarti dari sini ke atas. Nah, berarti di sini adalah titik B aksen. Ya, ini adalah translasi. Benar kan? Berarti 1, negatif 1. Contoh lagi, misalkan di sini adalah titik sini aja ya. Misalkan titik C. Titik C sama dengan 4,3 ditranslasikan terhadap negatif 3 dan negatif 2, misalkan seperti itu. Maka C-nya berarti di sini ya, X ditambah A sama dengan X-nya 4, A-nya negatif 3, ditambah negatif 3, berarti 4 ditambah negatif 3 hasilnya 1. Kemudian 3 ditambah Y-nya ditambah negatif 2, maka hasilnya 3 ditambah negatif 2, maka hasilnya juga sama dengan 1. Nah, titik C berada di koordinat 4,3. 4,3 berarti ini 4, 1, 2, 3. 4,3 berada di sini, ini adalah C. Sedangkan hasil translasinya yaitu C sama dengan negatif 2 ke negatif 3 sama negatif 2C. A-nya negatif, berarti arahnya ke kiri sebanyak 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, di sini. Kemudian dia ditranslasikan lagi ke negatif 2. Berarti ke bawah. Berarti 1, 2. Berarti ini adalah hasil translasi C aksen 1,1. Jadi ketika kita tidak menggunakan rumus ini, kita bisa memakai gambar asalkan kita tahu bagaimana cara menyelesaikan translasi itu. Nah, di sini perhatikan yang di sini. A positif berarti dia ke kanan dan A negatif itu ke kiri. Kemudian B positif itu ke atas dan B negatif itu ke bawah. Ini adalah lanjutan dari translasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi. Nah, kita ketahui sendiri bahwa rotasi itu adalah perputaran ya, Kak. Nah, untuk perputaran ini kita tinggal mengingat. Nah, untuk ketika kita bicara tentang perputaran, itu kita harus mengetahui tentang pusat rotasi. Pusat rotasi pada bidang kartesius, berarti di sini ya. Ini adalah pusat rotasinya yaitu 0,0. Nah, yang kita lihat di sini yang pertama kita tinggal mengingat untuk rumusnya saja. Misalkan bidang alfanya lebih dari 0, berarti kita sudut istimewa. Jadi yang pertama yaitu kita ingat yaitu 90. Ada 90 derajat, kemudian di sini nanti kita bicara 180 derajat dan 270 derajat. Nah, untuk yang kurang, jadi untuk mencari pusat rotasi 0,0 kemudian dengan sudut 90 derajat itu sama halnya kita mencari kurang dari 270 derajat. Ini kurang dari 0. Nah, hasil bayangannya itu adalah min y, x. Nah, untuk hasil bayangan dari 180 derajat, jika alfanya kurang dari 0 itu juga sama dengan 180 derajat.
yaitu hasil bayangannya sama dengan koma min X. Kemudian dari 270 derajat itu sama dengan hasil bayangannya negatif 90 derajat. Itu hasilnya bayangannya Y, min X. Nah, kita ingetin untuk perputaran atau pusat rotasi ini. Nah, kita lihat di sini bayangannya min Y, X, min Y, min X, dan Y, min X. Itu sama ketika bayangan 90 derajat itu sama dengan negatif 270 derajat, yaitu min Y, X. 180 itu sama dengan negatif 180, yaitu min Y, min X. 270 sama dengan negatif 90 derajat, Y, min X. Kalian bisa lihat di buku LKS kalian halaman 38. Nah, di sini Ustazah langsung tulis rumusnya saja ya, biar kalian nanti mudah menghafalnya. Contoh di sini. Nah, di situ misalkan contohnya diketahui titik F, itu dengan koordinat misalkan 2, negatif 4. Tentukan bayangan titik F jika dirotasikan dengan pusat rotasi yaitu O 0,0 dan sudut pusatnya yang pertama A misalkan 90 derajat, yang B 270 derajat, yang C negatif 180 derajat, dan yang D-nya adalah negatif 90 derajat. Perhatikan. Nah, di sini kita tinggal menghafalkan rumus di sini. Nah, untuk rumus 90 yaitu hasilnya rotasi yaitu min Y, X. Jadi hasil bayangannya yang dihasilkan yaitu min Y, X. Nah, tadi titiknya berada di 2, negatif 4. 2 adalah X dan negatif 4 yaitu Y-nya. Maka hasilnya min Y, X. Kalau di sini negatif 4 berarti di sini adalah negatif 4, X-nya adalah 2. Maka hasil bayangannya atau F aksennya sama dengan negatif berarti 4,2. Bayangan 90 derajat. Di sini 270. 270 kalau tadi negatif 270 itu min Y. Nah, sekarang kalau B-nya itu sama dengan Y, min X. Yang hasil bayangnya itu min X. Di sini Y-nya negatif 4, kemudian min X berarti min 2. Kemudian negatif 180 derajat. Ini tinggal balik ya, min Y, min X. Berarti sama dengan min Y, min berarti kalau di sini negatif min 4, negatif 2. Maka F aksennya sama dengan 4, negatif 2. Negatif 90 itu sama bayangannya dengan 270 yaitu Y, min X. Berarti negatif 90 sama 270 yaitu Y, min X. Sama ini ya, negatif 4, negatif 2. Itu caranya untuk menjawabnya. Gampang bukan? Nah, ini
kalian bisa lihat untuk soal-soalnya itu bisa kalian lihat di contoh soal di buku LKS halaman 39. Setelah kita rotasi, kita beralih tentang dilatasi. Kalau tadi rotasi yaitu perputaran, sekarang dilatasi. Kalau dilatasi ini adalah perkalian. Ini lebih gampang lagi, Kak. Untuk perkalian, nah, untuk perkalian ini kita menggunakan skala. Seperti bayangan, kalau jika skalanya itu positif, maka hasil bayangannya akan semakin besar. Kalau positif, misalkan kalau pada benda, berarti bendanya akan semakin besar ya. Kalau dia skalanya kecil, berarti akan semakin kecil. Itu merupakan bayangan pada dilatasi. Untuk menentukan bayangan pada dilatasi, berlaku rumus, yaitu misalkan A sama dengan X, Y didilatasikan dengan pusat 0, O, 0, yaitu dengan misalkan skala K. Ini bentuk umumnya ya. Maka hasilnya A aksen itu sama dengan X dikali dengan K, Y dikali dengan K. X dikali K dan Y dengan K. Itu adalah dilatasi yang pertama. Untuk dilatasi yang kedua, itu misalkan A sama dengan X, Y dengan pusat rotasi, misalkan pusat rotasinya adalah P, Q dengan skala K. Nah, maka A aksennya sama dengan X aksen itu sama dengan P ditambah ya K dikalikan P min X min P. Kemudian Y aksennya itu misalkan ini Q ditambah K kali Y min Q. Ini adalah dilatasi dengan pusat tidak yang tidak 0,0 lagi ya. Ini adalah skala. Jadi kalau kita mengerjakan skala, mengerjakan dilatasi itu lebih mudah karena kita tinggal mengalihkan. Kita tinggal mengalihkan dengan skala yang terdapat di situ. Jadi misalkan K-nya itu berupa negatif, maka kita hasilnya nanti juga tetap hasilnya juga akan negatif jika titik yang terdapat itu negatif. Contoh misalkan diketahui titik P adalah 3,-5 dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan skala 5, maka hasil bayangannya adalah kalau dilatasi berarti di sini ya berarti P 3,-5 dengan pusat
O sama dengan 0,0. Maka hasilnya dengan skalanya tadi 5, maka hasilnya 3 dikali 5, negatif 5,5. Maka P aksennya 3 kali 5, 15, negatif 5 kali 5, negatif 25. Tinggal seperti ini aja Kak untuk mengerjakan dilatasi. Untuk contoh yang dilatasi yang kedua, misalkan di sini ya. Diketahui Q negatif 2, negatif 4 dengan pusat 0,0 yang skalanya sama dengan 5. Untuk skala ini tidak harus 5. Jadi untuk skala itu tergantung yang ada di soalnya. Karena ini kebetulan 5, maka hasilnya negatif 2 dikali 5, negatif 4 dikali 5. Maka hasilnya negatif 2 kali 5, 10. Negatif 4,5, negatif 20. Nah, ini adalah bayangan P aksen. Nah, untuk contoh dilatasi yang bayangan dilatasi yang pusatnya tidak lagi 0,0. Contoh sini ya. Tentukan bayangan titik A 5,6 yang dilatasi dengan pusat P yaitu 1,3 dengan faktor skala 2. Untuk hasil dilatasi yang ini, untuk hasilnya berarti X aksennya itu sama dengan ini ya, 1 ditambah skalanya 2 dikalikan A-nya 5 dikurangi 1. Maka hasilnya sama dengan 1 ditambah 2 dikali 5 dikurangi 1, 4. Maka 1 ditambah 8 sama dengan 9. Untuk Y aksennya yaitu Y-nya berarti di sini 3 ditambah 2 dikalikan Y-nya di sini 6 dikurangi 3. Maka hasilnya 3 tetap ditambah 2 dikali 6 dikurangi 3 yaitu hasilnya 3. Maka hasilnya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Maka bayangannya A aksennya itu berarti 9,9. Lagi contoh, diketahui titik P yaitu 4, negatif 2 dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan skala 3. Kemudian ditranslasikan terhadap titik 9,2. Maka bayangan akhir adalah titik-titik. Nah, berarti titik awal P itu sama dengan 4, negatif 2. Dilatasikan dengan skala 3. Hasilnya berarti 4 kali 2, negatif 2 dikali 4 kali 3 negatif 2 kali 3. Maka hasilnya 4 kali 3 12
koma, negatif 2 kali 3, negatif 6. Nah, ini kan hasil dilatasi. Kemudian dia ditranslasikan terhadap titik 9,2. Berarti ini P aksennya tadi 12, negatif 6. Negatif 6. Kemudian ditranslasikan dengan pusat translasi 9,2. Maka hasilnya sama dengan, kalau ini P aksen berarti P double aksen 12 ditambah 9, negatif 6 ditambah 2. Maka P double aksennya sama dengan 12 ditambah 9, 21, negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4. Nah, itu adalah komposisi dari transformasi geometri. Jadi untuk ulangan besok ada soal dari dilatasi kemudian ke translasi, atau dari refleksi itu ke translasi, atau dengan dari translasi ke translasi lagi. Itu hubungannya seperti itu. Nah, yang agak-agak rumit itu kalau kita mengerjakan tentang rotasi. Kita tinggal menghafal rumus dari rotasi tersebut X. Jangan lupa untuk mengerjakan soalnya nanti. Untuk formatif 2 hari Kamis, mohon maaf kurang lebihnya Ustazah akhiri. Kita berjumpa lagi dengan pembahasan materi selanjutnya, yaitu bab yang keempat atau bab terakhir di semester 1 ini, yaitu dengan kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Besok kalian sudah siap. Mohon maaf Ustazah banyak kekurangan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.